skillful, kreatif, visioner, unpredictable, dan punya daya magis. Banyak pemain bintang yang lahir dari posisi ini, posisi yang identik dengan kata playmaker di eranya. Yap, posisi nomor 10 adalah posisi pemain yang berdiri di belakang striker, bertugas sebagai penyuplai maupun pencetak gol itu sendiri. Kata kreatif cukup lekat dengan pemain nomor 10 ini. Sebut saja Zinedine Zidane, Ricardo Kakak, Juan Roman Riquelme, hingga di era baru-baru ini seperti Philippe Coutinho dan Mesut Ozil. Namun yang jadi pertanyaan adalah tipe-tipe pemain ini sudah mulai jarang kita temui lagi. Apakah punah? Jika merujuk wawancara Joachim Low di tahun 2018, ia menyebut nomor 10 sudah punah. Menurutnya, playmaker atau pemain yang mengatur serangan di era sekarang berposisi lebih di belakang, nggak harus nomor 10 atau belakang striker. Kalau dikatakan punah, sebetulnya nomor 10 atau pemain yang di belakang striker masih ada, tapi sudah nggak digunakan seperti dulu lagi. Yap, tipikal nomor 10 yang dimaksud menuju kepunahan adalah tipikal nomor 10 klasik atau classic number 10. Arketipe pemain nomor 10 klasik inilah yang sudah nggak digunakan seperti dulu. Menunggu bola di depan, cenderung nggak ikut bantu bertahan, dan baru akan bekerja maksimal dan optimal di sepertiga akhir atau dekat kotak penalti lawan lewat kreativitas dan visinya. Gaya main seperti ini kurang cocok dengan era modern yang lebih cepat perpindahan bolanya dan menuntut pemain terlibat dalam semua fase, menyerang, bertahan, hingga transisi. Barangkali bisa dibilang nomor 10 klasik yang masih eksis adalah Lionel Messi. Itu pun sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Area operasinya secara spesifik di half space kanan, nggak tepat berdiri di belakang striker. Nggak jarang pula ia akan drop atau turun jauh menjemput bola. Sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai nomor 10 yang mengacu pada penomoran posisi, bukan nomor di baju. Posisi nomor 10 adalah posisi di belakang striker. Artinya, formasinya harus mengakomodasi posisi ini. 4-4-2 bisa dengan diubah menjadi 4-4-1-1. Bisa juga dengan formasi pohon cemarannya Ancelotti yang terkenal, yaitu 4-3-2-1 dengan 2 nomor 10. Atau yang masih banyak dipakai adalah 4-2-3-1. Namun, jika kita melihat dalam dekade akhir ini, formasi modern yang banyak dipakai adalah 4-3-3, di mana nggak ada pemain di belakang striker. Real Madrid, Manchester City, Barcelona menggunakan formasi ini. Gelandang-gelandang kreatifnya ditaruh bukan pada posisi nomor 10, melainkan nomor 8 karena nggak berdiri di belakang striker. Formasi ini juga yang mempengaruhi kepunahan nomor 10, meskipun masih ada juga tim yang menggunakan pakem nomor 10 seperti Bayern atau Manchester United. Seperti disebut di awal, posisi nomor 10 nggak punah selama masih ada yang menggunakan formasi dengan pemain yang berdiri di belakang striker. Yang punah adalah gaya klasiknya. Ini yang membuat kita jarang lagi menemui pemain-pemain bertipe playmaker klasik nomor 10. Tadi juga sudah kita sebut soal Messi. Ia pun sebenarnya nggak start dengan posisi nomor 10. Di timnas Argentina kemarin, ia bermain di pos nomor 9 yang kerap turun atau false nine. Namun bermain layaknya playmaker nomor 10, meskipun operasinya lebih sering di sisi kanan. Di PSG lah, Messi bermain layaknya nomor 10 klasik. Biasa diturunkan di formasi 3-4-2-1 menjadi pemain nomor 10 di belakang striker, atau 4-3-1-2 dengan Messi yang diplot di depan, namun lebih sering turun. Messi bisa jadi pengecualian karena kemampuannya dalam menyerang di atas rata-rata, dan pelatih akan akomodasi hal tersebut. Sementara nomor 10 lain akan beradaptasi dan berevolusi. Thomas Müller salah satu contoh nomor 10 modern, terutama di era Hansi Flick. Sekarang, Nagelsmann kerap mengubah-ubah pemain nomor 10-nya. Paling sering, Jamal Musiala yang bisa kita lihat sangat berbeda dengan tipe nomor 10 klasik. Paling menonjol adalah ia punya speed untuk kecepatan transisi atau serangan balik maupun track back. Lalu ada Bruno Fernandes di MU yang benar-benar dipasang di posisi nomor 10 pada formasi 4-2-3-1.
Ada alasan kenapa nomor 10 berevolusi selain karena formasi, yaitu gaya main era modern menggunakan high press atau berusaha merebut bola sejak dari depan. Pemain nomor 10 klasik mulai hilang lantaran hal ini juga. Beberapa pemain harus berevolusi atau berubah posisi. Kevin De Bruyne dan David Silva misalnya, keduanya diplot di nomor 8 pada formasi 4-3-3. Gaya main mereka juga lebih kombatif atau lebih petarung dibanding gaya flamboyan nomor 10 klasik. Tuntutan bertahan secara unit lewat high pressing game pun harus dilakoni pemain-pemain ini. Tackle, intercept, track back, marking, pressing semuanya dilakukan oleh mereka. Pun begitu, pemain-pemain ini gak kehilangan daya magis kreativitas lewat dribble ataupun umpan-umpannya. Jadi pemain nomor 10 yang ada beradaptasi dengan taktik modern. Kita lihat nomor 10 MU, Bruno Fernandes yang bermain lebih kombatif. Mau melakukan pressing, mau track back, membantu bertahan, dan punya kecepatan untuk akomodasi serangan transisi. Pada Piala Dunia lalu, Griezmann diplot sebagai nomor 10. Dan selain kreativitas lewat umpan-umpannya, ia cukup rajin membantu lini tengah dalam bertahan secara unit. Satu lagi faktor yang membuat nomor 10 klasik makin jarang adalah semakin digunakannya role lain oleh banyak pelatih. Sebut saja false nine dan terutama inverted winger. Winger yang punya kemampuan goal scoring ini jumlahnya semakin banyak, bahkan di beberapa klub mengalahkan striker itu sendiri. Pemain depan pun ada yang digunakan untuk akomodasi winger ini dengan memberikan role false nine seperti Firmino di Liverpool untuk Mo Salah. Benang merah role-role ini dengan taktik modern adalah pemain-pemainnya yang juga terlibat dalam bertahan. Berbeda dengan nomor 10 klasik yang lebih banyak beroperasi ketika menyerang atau on possession. Jadi ada benarnya juga menurut Joachim Low, efek evolusi taktik ini peran playmaker yang nggak melulu diisi pos nomor 10. Kesimpulannya, pemain nomor 10 klasik yang sudah mulai punah. Namun lahir pemain nomor 10 modern yang lebih versatile dan terlibat di semua fase sepak bola. Di era modern ini, pemain depan dituntut harus bisa bertahan. Dan pemain bertahan dituntut juga untuk bisa menyerang. Dalam hal ini, bangun serangan atau build up.